cuma mau poles, boleh. Oke, salam sejahtera semua. Nama saya Nikel D. Eden, nomor metrik E209879. Saya daripada Fakulti Pendidikan Sukan Rekreasi tahun 2. Oke, hari ini saya akan memperkenalkan Anda apa itu TOTEPS, Riser, dan juga Dr. Subsidi. Oke, let's go. Nama Anik Arsyad, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, first year. Halo, nama saya Martha Luby Kennedy, saya Fakulti Sains dan Teknologi tahun 1. Oke, selamat sejahtera. Nama saya Diana Erika Claudius dari Fakulti Sains dan Teknologi dan tahun 1. Saya Muhammad Hadif Yamruddin daripada Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat tahun 2. TOTEPS terdiri daripada 6 elemen, yaitu yang pertama adalah talk. Talk di mana kita bercakap dengan mangsa dalam keadaan yang cedera. Oke, yang pertama kita bertanya dengan mangsa. Sorry, di mana bagian yang sakit? Bagian lutut. Oke, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua adalah observe. Kita melihat di mana tempat yang cedera. kita tengok di bagian yang cedera dan kita tengok sekitaran ada lebam ataupun dan sebagainya. Oke, yang ketiga adalah touch. Kita sentuh di bagian yang cedera. Contohnya macam kalau kita sentuh, kalau dia merasakan sakit, kita just biarkan dulu. Sakit? Oke. Sakit. Oke, yang keempat adalah active movement. Active movement di mana kita menyuruh pesakit untuk menggerakkan sendiri tempat yang cedera. Coba kau angkat. Sakit? Oke, sakit. Di sini mangsa merespon sakit. Oke, yang keempat adalah passive movement. Di mana passive movement adalah kita membantu mangsa untuk menggerakkan tempat yang sakit. Contohnya, sakit. Oke, ini adalah tahap-tahap sakit ya. Oke, yang keempat adalah skill, yaitu kemahiran. Di mana di sini kemahiran dia kita membantu mangsa berdiri untuk pergi mendapatkan rawatan selanjutnya. Oke, jom. Oke. So untuk yang kedua adalah riser, di mana riser ini adalah untuk bantuan awal semasa kita sudah cedera. Contohnya macam lebam, lebam lah yang selalu terjadi dalam sukan. Oke, untuk riser ada 5 elemen, yaitu yang pertama adalah rest, yang kedua adalah ice, yang ketiga adalah compression, dan keempat adalah elevation, dan akhir sekali adalah reveral. Oke. Boleh untuk kita membuat simulasi tentang riser. Kau just baring. Duduk macam biasa. Oke. Oke, untuk yang pertama adalah rest. So, rest ini adalah kita akan memastikan mangsa dia berehat daripada kecederaan dia. Oke, yang kedua adalah ice. Di mana kita perlu letakkan ice di bagian yang cedera. Oke. Contohnya sekarang mangsa dia sakit di bagian di bawah kaki sini. So, kita perlu letakkan di sebelah sini. Oke, yang ketiga adalah kompres. Oke, di mana kompres ini adalah memberi tekanan. So, kita perlu balut di bagian yang cedera dengan pembalut seperti bandage. Oke. Pegang dulu. Oke. Kenapa saya gunakan tola untuk menyalakan daripada dia ice burn? Oke, selesai saja kita membalut dan kompres tempat bagian yang cedera. Seterusnya adalah elevation, di mana elevation kita perlu mengangkat bagian yang cedera
lebih tinggi untuk mengurangkan pengaliran darah ke bagian yang cedera. Contohnya kayak baring. Oke, tangan ini. Ini kita angkat untuk mengelakkan darah mengalir sebelah sini. Oke, yang kelima adalah referral. Oke, maafkan saya. Referral adalah untuk kita membawa pesakit tersebut untuk perawatan selanjutnya kalau dia berkekalan. Oke, itu saja untuk Raisa. Yang ketiga adalah bantu mula adalah dokter subsidi, di mana dokter subsidi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemen. Oke, di mana yang pertama adalah danger, yaitu bahaya. Yang kedua adalah respon. Yang ketiga adalah send for help. Yang keempat adalah aware. Yang kelima adalah breathing. Keenam CPR dan juga yang ketujuh defibrillation. Oke. Oke, so di sini saya minta seorang untuk jadi kita punya talk simulation. Oke. Oke. Oke, yang pertama adalah danger, di mana kita perlu memeriksa sekitar mangsa adalah adakah berbahaya atau tidak. Oke, yang kedua adalah respon. Seperti macam tadi, coba ring. Kita perlu meneriak nama mangsa untuk melihat apa tindak balas dia. Oke, yang ketiga adalah send for help. Jika mangsa tidak macam memberi respon, kita harus call 999. Oke, yang keempat adalah aware, di mana kita harus memeriksa saluran pernafasan. Kita perlu cek saluran pernapasan, di mana kita perlu mendongakkan dia untuk mencek saluran pernapasan. Oke, itu kita cek saluran pernapasan. Oke, yang kelima adalah breathing. Kita perlu memeriksa nadi mangsa. Coba kita periksa. Jikalau tiada, kita ke next step seterusnya adalah membuat CPR, di mana CPR ini kita perlu membuat 32 kali dan juga kita harus membuat pernapasan mulut ke mulut. Oke. Contoh CPR adalah yang pertama kita perlu membuat tangan begini. Lepas itu sebanyak 30 kali sebanyak 2 kali. Oke. Tuh. Sampailah 30 kali, lepas itu kita membuat pernapasan. Oke. Habis ya di sana kita perlu menggunakan AED. Contoh sekarang tidak AED, kita perlu menunggu ambulan untuk menggunakan AED terhadap mangsa. Oke. Terima kasih. Oke, sekarang saya mau kamu buat seperti apa yang saya lakukan tadi, yaitu 3 bantu mula simulation tentang TOTEPS, Raisa dengan dokter subsidi. Oke, yang pertama adalah TOTEPS. Oke. So, berdasarkan apa yang Nick bagi tahu tadi, TOTEPS kita akan mulakan dengan kalau ada orang cedera kita akan first kita boleh duduk kah? Ya, boleh. Talk to the patient lah. Oke. So dia talk. Mana yang sakit? Sini. Oh, oke. Lepas tuh kita observe. Second dia kita observe bagian sakit. Boleh angkat kah? Ya, boleh. Angkat. Kita observe bagian yang sakit. Contoh di sini dia ada luka. And then lepas observe itu kita akan touch bagian yang luka. Sakit. Oke. Bila kita sudah tahu ini sakit, kita akan buat active movement. Jadi kita akan kita suruh dia gerakan kaki dia. Iya. Okay. And the next step is basic movement, yaitu kita yang buat pergerakan. Lepas itu, yang terakhir sekali yaitu skill. Skill adalah satu kemahiran yang kita buat, yaitu membantu dia untuk Okey, yang pertama rest. Letakkan bagian yang sakit tu dalam keadaan rehat. Lepas tu ais, tuam dengan ais. Lepas ais, kompres
secara menyeluruh. Okay, lepas tu kan lepas apa sudah nama ni tadi? Lepas compress elevation tinggikan negatif supaya darah mengalir. Lepas tu referral. Referral dapatkan So untuk yang ketiga adalah simulation dokter subsidi. Oke, boleh mulakan baik, sekarang saya akan explain tentang dokter subsidi. doktor subsidi. Okay, so first kita akan tengok danger, which is kita akan tengok sekeliling pesakit dalam keadaan yang selamat ataupun tidak. Okay, itu first. Then second kita akan response. Kita tengok pesakit ni respon tak dengan kita. Weh, Anik. Okay, dia tak respon. Okay, so seterusnya kita akan send for help, which is kita akan call talian kecemasan. Kita akan call 999 lah. Kemudian kita akan check airway dia, which is kita akan dengar di jarak dekat. Alamak, tak ada airway, bahaya. Which means dia tak bernafas. Okay, seterusnya breathing. Kita akan tengok juga periksa sama ada mangsa ni dia bernafas secara normal ataupun tidak. Okay, which means kita tak dengar dia punya pernafasan. Alright, seterusnya CPR. Kita akan buat bantuan pernafasan mulut ke mulut lah. So macam ni. Contoh. Oh, CPR dulu. Okay, baik. Okay. Maafkan saya akan ulang lagi sekali. So first kita akan buat CPR, which is kita akan buat macam ni lah. Buat macam ni lah. Yes, macam ni. Okay. Kemudian sebanyak 32 kali. 30 kali. 30 kali. 2 kali. Sebanyak 2 kali. Alright. Alright. Alamak, tapi dia tak bernafas lagi sekali. So kita akan gunakan bantuan CPR, which is mulut ke mulut, betul. Alright. Kemudian defibrillation, iaitu kita akan gunakan AED kalau adalah AED tersebut. So guys, apakah feedback kamu melalui apa yang kamu dapat tentang bantu mula yang saya telah buat simulation terhadap kamu tadi? Oke, kita mulakan dengan Saya. Oke, berdasarkan simulation yang Nick telah buat tadi, saya dapat mengetahui beberapa kemahiran seperti TOTEPS, RISE dengan dokter subsidi. Oke. Baik, berkaitan apa yang Nick telah ajar kami, apa yang saya dapat melalui pengajaran dia adalah saya dapat belajar RISE teknik, kemudian doktor subsidi dan juga TOTEPS. Saya pula sekarang saya baru dapat belajar secara depan-depan cara teknik yang betul. TOTEPS, RISE dengan doktor subsidi. Sama juga. Saya dapat belajar TOTEPS, RISE dan doktor subsidi. Saya ingin